Petugas pemadam bersama staf pegawai di gedung DPRD Provinsi Banten bahu-membahu melakukan pemadaman api yang membakar 3 ruang fraksi di lantai 2, yakni ruangan fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Gerindra, dan fraksi Golkar di DPRD Banten siang tadi. Terjadinya kebakaran baru diketahui saat petugas pengamanan dalam gedung Wakil Rakyat ini melihat adanya gumpalan asap hitam yang menyelimuti seluruh isi ruangan. Kebakaran menyebabkan sejumlah atap bangunan dan kaca-kaca pecah. Bahwa ada asap yang mengumpul di ruangan fraksi yang berada di sebelah barat gedung DPRD. Nah, kemudian kami langsung menghubungi pihak Damkar dan alhamdulillah sampai dengan pukul 9 tadi api sudah berhasil dipadamkan. Dan kami belum melihat secara detail apa saja yang rusak ataupun yang menjadi korban. Tapi sementara ini atau dapat dipastikan bahwa dalam musibah tersebut tidak ada korban jiwa. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran di gedung DPRD Banten ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, 2 pendukung calon kepala desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat bentrok. Kedua kubu saling lempar batu di tengah jalan hingga membuat sejumlah orang terluka. Wah, susah. Bentrok antar 2 pendukung calon kepala desa Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pecah Senin pagi tadi. 2 kelompok massa saling lempar batu di jalan raya. Polisi yang tiba di lokasi berupaya meredakan keributan tersebut. Diduga bentrok terjadi saat 3 calon kepala desa mengambil nomor urut. Namun 2 pendukung calon kepala desa saling ejek hingga terjadi pertikaian. Akibatnya sejumlah orang terluka akibat bentrokan tersebut. Dalam video yang beredar, kedua massa pendukung ini bahkan saling lempar batu di jalan raya. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung berupaya menenangkan kedua belah pihak pendukung agar mereka mundur. Kapetakan hari ini memasuki tahapan pemilihan nomor urut calon. Nah, tentunya masing-masing calon didukung oleh simpatisan masing-masing. Kemudian pada saat proses pemberian nomor urut calon, masing-masing simpatisan terjadi ada saling mengejek sehingga simpatisan ada yang tidak bisa mengontrol emosi sehingga terjadilah. Ratusan pengemudi ojek online berhenti beroperasi di Kota Malang hari ini. Mereka menggelar aksi demo di DPRD Kota Malang menuntut aplikator menjalankan keputusan gubernur yang mengutamakan kesejahteraan pengendara. Ratusan pengemudi ojek online, baik roda 2 dan roda 4, siang tadi menggelar aksi demo di depan gedung DPRD dan Balai Kota Malang. Aksi dilakukan dengan memarkirkan kendaraan mereka di Bundaran Tugu Malang. Mereka menyuarakan aspirasi dan keluhan di mana aplikator dianggap belum menerapkan keputusan gubernur soal tarif dasar dan tidak memperhatikan kesejahteraan pengemudi online. Para pengemudi taksi dan ojek online dari Malang Raya ini meminta pemerintah bersikap tegas pada aplikator. Sesuai keputusan gubernur itu adalah tarif dasar sebesar 3.800 per kilometer untuk roda 4 dan jarak tarif 0 sampai 4 kilo. Yang tertera 15.200 harus diterima bersih kepada pengemudi, kepada mitra. Dan yang sekarang ini ada adalah masih jauh. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasca kebakaran Museum Nasional Jakarta ditutup sementara untuk umum. Sejumlah petugas membersihkan museum dari puing-puing sisa kebakaran, sementara polisi memeriksa belasan saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dua hari pasca kebakaran, Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat masih ditutup.
Polisi terus berjaga di lokasi sementara sejumlah petugas membersihkan museum dari puing-puing sisa kebakaran. Menurut pihak museum, 6 ruangan di Gedung A terbakar dan menghanguskan koleksi replika. Sementara koleksi asli dan repatriasi dari Belanda dipastikan aman karena berada jauh dari pusat kebakaran. Adapun terkait penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Ada berapa, Pak? Saat ini masih interogasi, masih terus dilakukan, berjalan sampai dengan siang hari ini 6, 8, 14. Ya, 14 secara bergantian. Kita sudah ada posko terpadu di dalam untuk melakukan menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan apa yang terjadi serta siapa yang pertama melihat dan aktivitas keseharian mereka. Pak, itu Pak, siapa aja Pak? Siapa aja? Ada security, ada juga dari pekerja. Ada juga. Pak, izin pekerja itu. ini ya, pekerja bangunan. Ya, kita belum sampai kepada dugaan. Ya, tim masih bekerja untuk mencari dugaan titik pertama. Penyebabnya nanti kenapa apakah korsleting dan sebagainya ini masih sangat bias ya, masih sangat. Sebelumnya, api membakar 1 dari 3 gedung di Museum Nasional Jakarta Sabtu malam. Sumber api diduga berasal dari pendingin udara di salah satu ruangan. Setelah 4 jam, api berhasil padam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kebakaran terjadi, museum sudah tutup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat dari Museum Nasional Jakarta. Selamat sore. Salam, seperti apa situasi Museum Nasional sore hari ini? Ya, baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa pasca kebakaran yang terjadi di Museum Nasional Indonesia pada Sabtu malam lalu, hingga saat ini pihak kepolisian ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang saksi yang terdiri dari security, lalu juga ada dari karyawan dan juga pekerja yang kala itu masih berada di lokasi kejadian tersebut terjadi. Dan dapat kami sampaikan, Davi dan juga pemirsa, bahwa pada malam hari tadi ini juga langsung dilakukan pemasangan seng dan juga garis polisi melintang di kawasan pintu belakang Museum Nasional Indonesia. Di mana dapat kami sampaikan juga bahwa dari pantauan kami di lapangan, kami juga melihat adanya 1 unit mobil pemadam kebakaran yang juga disediakan, maksud kami disiagakan di lokasi tempat kami melaporkan saat ini untuk memastikan dan juga menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kebakaran susulan. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga dari berbagai pihak terkait ini tengah memprioritaskan pencatatan barang koleksi dari artefak replika prasejarah yang juga terdampak dan nantinya juga akan dipindahkan ke tempat yang jauh lebih aman. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa meskipun hingga saat ini juga proses investigasi ini belum dilakukan, namun untuk pembentukan dari tim Inafis Polri ini sejatinya sudah dibentuk dan nantinya juga akan dilakukan dalam waktu dekat untuk melakukan proses investigasi lebih mendalam untuk memastikan penyebab pasti dari kebakaran tersebut terjadi. Dan pasca kebakaran tersebut terjadi, ini juga mau tidak mau dari Museum Nasional Indonesia ini harus ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Davi. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda langsung dari kawasan Museum Nasional Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi akan menjemput paksa artis hingga selebgram jika kembali mangkir dalam pemeriksaan terkait kasus film porno. Kami segera kembali.